Warta Jemaat Minggu 21 Juni 2020. Ibadah. Diberitahukan kepada jemaat bahwa ibadah kita, baik ibadah minggu, kebaktian rumah tangga, persekutuan remaja, maupun sekolah minggu selama masa social distancing diselenggarakan di rumah masing-masing. Liturgi ibadah dapat Bapak Ibu unduh di WA Group yang telah kami kirimkan. Saudara juga bisa mengikuti ibadah melalui siaran langsung dari Facebook Minggu jam 6 sore atau YouTube dan lain-lain. Saudara juga bisa mengikutinya melalui streaming channel YKB untuk ibadah umum jam 9 pagi, ini untuk remaja dan pemuda jam 10 pagi, dan channel Bina Warga untuk sekolah minggu jam 8 pagi. Persembahan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan, di mana kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam bentuk persembahan mingguan, bulanan, atau syukur. Di saat masa social distancing ini, kita akan mengumpulkan dalam amplop atau wadah, dan pada saat masa social distancing ini selesai, kita akan bawa persembahan yang kita kumpulkan itu ke gereja, atau saudara bisa datang ke gereja kapan saja dan memasukkan persembahan saudara ke kotak persembahan yang telah tersedia. Persembahan tahunan. Diingatkan kepada jemaat bahwa sudah 1 tahun kita telah mempersiapkan persembahan tahunan yang kita sisihkan selama ini, dan seperti tahun-tahun terdahulu kita seharusnya sudah membawa persembahan tahunan ini ke mezbah Tuhan pada hari Pentakosta, dan untuk tahun ini persembahan tahunan akan kita kumpulkan pada saat masa social distancing ini selesai. Kita akan bawa persembahan yang kita kumpulkan itu ke gereja, atau yang saudara bisa datang ke gereja kapan saja dan memasukkan persembahan saudara ke kotak persembahan yang telah tersedia. Pastoral. Bila saudara mempunyai persoalan atau problem yang menekan atau saudara ingin sharing dengan pendeta, saudara bisa menghubungi pendeta Dahana Amir dengan nomor telepon atau WA 0815 7244 4462 atau datang ke pastori. Mari kita mulai ibadah kita dengan bangkit berdiri, menyanyikan Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir.
Ibadah minggu ini terjadi karena permohonan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Tuhan menyertai saudara. Kita tentu tahu bahwa panggilan kita sebagai orang Kristen seringkali tidak mudah. Bayangkan saja, kita diajar agar tidak berdusta, tidak berbuat curang pada sesama, bahkan mengasihi musuh dengan tulus, dan lain sebagainya. Namun, sesungguhnya Tuhan memperlengkapi kita dengan kekuatan, yaitu kebenaran Kristus sendiri. Jika kita erat berpegang pada ketetapan dan kebenaran Kristus, kita tidak perlu takut dan cemas. Tema hari ini adalah tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Melalui tema ini, kita diajak untuk semakin menyadari bahwa kebenaran Kristus adalah satu-satunya senjata pertahanan yang kokoh. Apapun tantangan iman yang sedang kita hadapi, mari kita bersama-sama melantunkan pujian dari PKJ 279. Semua orang inginkan kebenaran. Marilah kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa dalam hati kita, mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dengan kerendahan hati untuk mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami kepada saudara-saudara kami dan teman-teman maupun kepada keluarga kami yang sangat kami kasihi.
Ampuni kami Tuhan, agar kami pun bisa menunjukkan kasih kepada sesama kami, karena Engkau adalah kasih yang begitu besar kepada umat-Mu. Meskipun kami tak layak terhadap Engkau, tapi kami telah menerima anugerah-anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Ampuni kami, layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyikan lagu penyesalan dosa dari Kidung Jemaat 29, Di Muka Tuhan Yesus. Berdasarkan pengakuan dosa tadi, maka sekarang terimalah berita anugerah yang diambil dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Kita menyanyikan dari PKJ 103, Cari Dahulu Kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan
Mari kita bersama-sama menyiapkan hati pikiran kita. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh yang Kudus menolong kami untuk mengerti, memahami akan sabda kebenaran. Buka hati, buka pikiran kami untuk hadirnya firman-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu yang penuh kekurangan untuk menyampaikan sabda-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa. Bersabda Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia pasal ke-20 ayat yang ke-7 hingga yang ke-13. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka memalu-malukan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru. Kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berusaha untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi manusia, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Dia Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan terhadap mereka, sebab padamu lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, kita akan menanggapi dalam pembacaan tadi. Mari kita menyanyikan dengan menyanyikan Mazmur 69 sampai Mazmur 8 ayat 19. Kita akan menyanyikan secara berbahasa.
pasal 6 ayat 1 hingga 11. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Aku tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya ialah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Matius pasal yang ke-10 ayat 24 hingga yang ke-39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan padamu dalam gelap, katakan itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripada yang tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan berdamai. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku.
Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Yesus Kristus yang berbahagia adalah mereka yang mengenal sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari dulu hingga sekarang kita sering mendengar banyak orang yang mencari kebenaran, dan banyak juga orang menawarkan yang katanya bahwa apa yang ia katakan adalah kebenaran. Namun ternyata sangat sedikit orang yang mau hidup dan berkorban untuk kebenaran. Semua orang seakan-akan ingin tampil sebagai pembawa dan penjunjung kebenaran. Namun semuanya itu adalah bohong, dan justru mereka ini jauh dari kebenaran. Dan orang yang mencari kebenaran itu akhirnya kebanyakan mereka sesat dan salah jalan. Saudara, adakah di antara kita saat ini mau disalahkan? Tentunya tidak mau. Walaupun salah, seringkali kita maunya dibenarkan. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Karena kebenaran-kebenaran yang kita dengar, kita rasakan, rasanya mirip dan membingungkan. Semua orang mengklaim bahwa dirinya lah yang paling benar dan orang lain salah serta menyesatkan. Sehingga orang lain yang mengatakan kebenaran yang berbeda dengannya haruslah dimusnahkan, sehingga kebenaran yang mereka anut adalah mutlak dan tidak tertandingi. Sikap yang demikian itu justru berlawanan dengan kebenaran yang sejati. Jemaatnya dikasihi Tuhan, menyampaikan kebenaran yang sejati itu sangat baik dan harus. Namun tak jarang saat kita menyampaikan kebenaran justru seringkali salah. Seringkali kita juga malah menjadi orang yang terasing, karena orang-orang di sekitar kita seringkali tidak suka dengan kebenaran. Karena kebenaran yang kita sampaikan akan mengusik ketenangan atau kemapanan banyak orang, maka kita akan mengalami intimidasi, dijai orang, bahkan ia bisa dianiaya. Sejak dahulu banyak pewarta kebenaran akan selalu dimusuhi banyak orang. Namun pemberita kebenaran itu terus bermunculan. Kita bisa mengenal contoh yang baik bagaimana kebenaran, bagaimana tokoh-tokoh orang menyampaikan kebenaran itu. Seorang tokoh yang bernama atau bapak gereja yang bernama Polikarpus, ia adalah murid Rasul Yohanes. Ia hidup di masa kekristenan yang sangat sulit, di mana waktu itu banyak bermunculan ajaran-ajaran Kristen yang menyimpang dari kebenaran, yang dipengaruhi oleh Platonisme, Gnostik maupun tradisi-tradisi pagan, sehingga jemaat sangatlah sulit untuk dapat membedakan mana kebenaran Kristiani yang sejati dan mana kebenaran yang imitasi. Di samping itu, kekristenan masih dianggap sebagai musuh negara karena tidak
mau kekristenan itu mengaku bahwa Kaisar sebagai anak dewa dan juru selamat. Maka tak heran kalau orang Kristen banyak yang diburu, dianiaya, bahkan dibunuh. Dalam kondisi semacam inilah Polikarpus, uskup di Smyrna, berjuang menyuarakan kebenaran. Hal ini membuat Kaisar murka. Maka ia menyuruh pasukan menangkapnya. Waktu itu usia Polikarpus 86 tahun. Banyak orang-orang mendatangi Polikarpus agar ia berhenti menyuarakan kebenaran dan menyingkir, sebab Kaisar mau menangkapnya. Namun Polikarpus tidak mau. Ia tetap kekeh mau menyampaikan kebenaran Kristus, apapun resikonya, apapun akibatnya. Dan benar, Polikarpus akhirnya ditangkap. Dia diadili, dicari-cari kesalahannya, namun tidak didapatinya kesalahan yang ada padanya. Hakim tidak kehilangan akal. Ia tetap menyalahkan Polikarpus. Dan pada akhirnya hakim memutuskan perkara dan Polikarpus sendiri yang harus memilih hukuman. Pertama, Polikarpus divonis bebas, tetapi dengan syarat ia harus mau mengatakan, mengikrarkan bahwa Kaisar adalah Tuhan, dan ia harus mau memberi hormat serta menyembah pada Kaisar dengan memberikan persembahan yang ada. Atau ia tetap pada kebenaran yang ia yakini dan dia harus dibakar hidup-hidup sampai habis. Ini sangat sadis. Saat itu Polikarpus berusia 86 tahun. Dan lalu apa yang dilakukan dan bagaimana jawaban Polikarpus terhadap pilihan itu? Lalu dengan lantang Polikarpus menjawabnya, "Yang mulia, sudah 86 tahun aku melayani Kristus Tuhanku, dan dia tidak pernah melakukan apapun yang salah terhadapku. Bagaimana mungkin aku mengkhianati dia? Dia ialah Tuhan dan Rajaku yang menyelamatkan aku. Jika api yang engkau korbankan ini hanya akan berlangsung sebentar saja dan membakar tubuhku ini, tetapi ingatlah, ada api penghakiman Tuhan yang telah disediakan bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang kekal, dan kepadanya lah dan tidak dapat api itu dipadamkan. Dan inilah konsekuensi orang yang berpegang pada kebenaran, tak takut apapun, meski maut mengintipnya, meski maut ada di hadapannya." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kali ini akan mengungkapkan bagaimana konsekuensi seseorang dalam mengikut Yesus, di mana dalam pemutusan para murid diajak untuk menyampaikan kebenaran yang sejati dari Allah. Yesus ingin agar murid-muridnya tidak salah memahami tugas pemutusan itu. Mengikut Yesus dan menerima kebenaran darinya sungguh tidaklah mudah dan tidaklah enak. Bahkan dalam mempertahankan kebenaran, ia akan dibenci, dianiaya, tidak disukai orang banyak, bahkan dia akan sesat oleh karena kebenaran yang ia terima dan ia beritakan. Karena itu, dalam beritakan dan menyatakan kebenaran, mereka haruslah terdidik dan dengan tulus menyampaikannya, dengan tidak ada motivasi lain di baliknya,
Selain itu, mereka harus selalu waspada karena mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai kebenaran yang diberitakan oleh murid-murid Yesus. Bahkan oleh karena kebenaran yang diberitakan orang-orang terdekat kita seperti saudara, anak, orang tua, atau orang yang terdekat akan menjauhi kita, bahkan memusuhi kita. Ditambah lagi di dalam pemberitaan itu akan dihadapi kesulitan dan aniaya yang ada, dan itu harus dialami. Penganiayaan, tekanan, dan tantangan itu telah dialami oleh Yesus sang gurunya, sehingga para murid harus bisa meneladani. Dan gurunya berkata, bagaimana sikap seorang murid? Jika seorang murid sebenarnya tidak akan lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Dan cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Meskipun mereka nantinya akan mengalami penganiayaan yang berat, namun sang kebenaran tidak akan membiarkannya, dan sang kebenaran akan memampukannya untuk bisa menghadapi segala permasalahan yang ada dalam menyampaikan kebenaran. Tentunya ia harus berani dan terbuka, tidak boleh sembunyi-sembunyi, dan ia harus jujur. Sebab kebenaran tidak bisa ditutupi. Dan ketika diberitakan, bukan tanpa risiko. Dimulai dari penganiayaan sampai pembunuhan akan terus membayangi mereka. Namun Yesus sang kebenaran memberikan suatu kekuatan agar mereka jangan takut. Sebab sang kebenaran akan selalu memelihara dan melindunginya. Sebab sama seperti seekor burung pipit yang kurang berharga itu dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan, apalagi utusannya akan lebih dilindungi oleh Tuhan. Selain itu, dalam pemberitaan kebenaran, murid-murid dituntut suatu kesetiaan dan totalitas, karena kebenaran itu tidak bisa berkompromi dengan kebohongan, tipu daya. Karena itu jika kebenaran itu diterimanya, maka ia harus siap-siap dimusuhi dan dipisahkan oleh orang-orang terdekat, orang-orang yang dekat dengan kita. Karena itu ia mengatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, maka ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Karena itu dalam penyampaian kebenaran haruslah benar-benar memerlukan suatu totalitas. Sebab ia harus mampu menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. Sebab jika ia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, maka ia tidak layak untuk ikut dalam penyampaian kebenaran seperti yang dikatakannya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ini menggambarkan bahwa pengikut Yesus dan menjadi pemberita kebenaran tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Kristus, sehingga kita juga akan diberi tugas untuk menyatakan kebenaran Kristus itu kepada semua orang yang kita jumpai. Namun adakah kita selama ini sudah menjadi pemberita kebenaran Kristus? Jangan-jangan selama ini kita lupa memberitakan kebenaran ini,
atau kita mungkin tidak tahu apa dan bagaimana kebenaran itu. Semoga saja tidak demikian. Sebab kita nantinya harus memberi jawab pada orang yang ada di sekitar kita. Sebagai orang yang dapat dipercaya dan mempunyai suatu kebenaran, tentunya kita tahu dan sadar dalam memberitakan kebenaran, tentunya kita akan banyak dimusuhi orang. Kita akan menghadapi banyak tantangan dan pergumulan. Kita akan ditolak, dijauhi banyak orang, dan mungkin juga kita akan dijauhi oleh sanak saudara. Bisa juga mereka akan menghancurkan usaha kita, karir kita dengan berbagai macam cara. Kita harus mengatasi semuanya itu agar kebenaran sejati bisa diterima dan dipahami. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diajak untuk boleh berbicara benar, agar orang-orang di sekitar kita bisa melihat bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan kebenaran itu harus kita wartakan, kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Meskipun banyak kebenaran-kebenaran imitasi yang ada, tapi percayalah kebenaran yang diberikan padamu akan sanggup memimpin, menolong kalian untuk menghadapi kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Kristus Sang Kebenaran, mampukanlah kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu, dan mampukanlah kami untuk menyatakan kebenaran-Mu di antara saudara-saudara kami. Ajar bentuk proses kami dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami tidak berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kau memberkati di tengah bahaya COVID-19 ini, Tuhan. Kau menolong bangsa dan negara kami, Tuhan, agar terlepas dari pandemi ini. Berkati Bapak Presiden dan Wakil, Kau berkati para kepala daerah, Kau berkati para menteri, agar mereka boleh menyejahterakan rakyatnya. Mau berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Kristen Indonesia Pamanukan. Secara khusus kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu dan simpatisan yang ada. Berkati Tuhan. Beri mereka rezeki, beri mereka makanan yang secukupnya, agar umat-Mu tidak bermalu. Tuhan menghadapi normal yang akan datang ini, Tuhan. Kau tolong kami, Kau bentuk kami, Kau proses kami untuk boleh
bisa bersama beribadah kembali. Kiranya Engkau boleh memberi semangat kerinduan mereka untuk kembali beribadah bersama kami tempat ini. Kami berdoa mereka yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Pak Herianto, Kau beri kekuatan, kemampuan Tuhan. Ketika Pak Herianto harus dalam keadaan sakit, Kau beri jamaah, Kau beri kekuatan, kemampuan untuk menghadapi segala sakit penyakit yang ada itu. Kami berdoa untuk Ibu Sundari, berdoa untuk Bapak Om. Tolong Tuhan, Kau beri kekuatan untuk melawan sakitnya dan bisa Kau pulihkan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap penatua dan calon penatua, Kau beri semangat, kekuatan Tuhan untuk bisa melayani Engkau. Pimpin Kau berkati Tuhan dalam karya, dalam pelayanannya, dalam usahanya. Kau jaga lindungi mereka dan keluarga. Kami berdoa Tuhan bagi setiap aktivis dan anggota badan pelayanan, guru-guru semua sekolah minggu. Kau berkati mereka, Kau beri semangat untuk melayani Engkau sehingga jemaat boleh terpelihara. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Ajar kami berdoa seperti yang Kau ajarkan yang kami lantunkan dalam pujian doa tetap kami. Kita boleh persembahan kita kepada Tuhan dengan melanjutkannya pada firman Tuhan dari Mazmur 35. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Persembahan ini akan kita serahkan bersama-sama ke gereja supaya gereja dapat terus melakukan panggilannya, meneruskan pengharapan Kristus bagi dunia. Kita ini persembahan ini dengan pujian PKJ 147. Di sini aku bawa. Bersama
setiap berkat-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan kami kepada-Mu. Layakkan dan putuskanlah pemberian kami ini, agar dapat menjadi manfaat yang baik bagi kehidupan Tuhan di dunia. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami di luar sana yang tertimpa musibah, hidup tidak layak, bahkan menghadapi sakit penyakit karena wabah COVID-19 ini. Biarlah Tuhan menopang dan memeluk mereka di tengah keterbatasan hidup mereka saat ini. Dan pakailah kami gereja-Mu juga melalui persembahan ini untuk dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap amin. Jika kita menggunakan kebenaran Kristus sebagai senjata yang paling utama untuk menghadapi tantangan, cobaan, bahkan ancaman di dalam hidup kita, niscaya kita akan teguh dan berani, sebab kita tahu perjalanan dan setiap upaya yang dilakukan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bahkan sebaliknya, di dalam Tuhan semakin gigih si jahat menyerah, semakin kokoh kita akan melawan. Kita akan menyanyikan kembali sesuatu. Tuhan Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus, murni yang bagimu, menjadi jalan
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.